Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pemuda panjat tower setinggi 40 meter gegerkan warga Merauke. Polres Merauke periksa 24 saksi dalam kasus pembunuhan anak tunarungu. Sopir mobil pick-up tidak dapat kendalikan laju kendaraannya dan menabrak toko di Merauke. Ratusan warga dan pedagang memadati pasar tradisional Wosi, Manokwari, Papua Barat pada hari Rabu untuk menyambut kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wakil Presiden menyapa satu persatu pedagang sambil menanyakan kondisi ekonomi dan harga bahan pokok di pasar Wosi. Kehadiran orang nomor 2 di Indonesia itu disambut antusias warga dan mama-mama Papua yang berjualan di sekitar lokasi. Dalam dialog singkatnya, para pedagang berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pelaku usaha kecil. Sopina, salah satu pedagang sayur, menyampaikan harapannya agar Wakil Presiden membantu memberikan modal usaha dan membangun lapak permanen bagi mama-mama Papua. Kau punya anak kira-kira di Papua. Aku sudah bangun ini, Papua, senang. Sementara itu, warga Manokwari Domingus TKG berharap kunjungan Wakil Presiden membawa perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat asli Papua. Apa media apa mungkin ke masyarakat sendiri? Yang mungkin ya mama-mama yang ada. Dari Pasar Wosi, rombongan Wakil Presiden melanjutkan kunjungan ke SMP YPK 2 Manokwari. Di SMP Yayasan Pendidikan Kristen Manokwari, Wakil Presiden Gibran Rakabuming disambut meriah oleh para pelajar. Suasana penuh semangat dan kegembiraan saat Wapres membagikan buku tulis kepada siswa. Wakil Presiden juga meninjau langsung pelaksanaan program pelatihan pendidikan gasing, Gerakan Akselerasi Siswa Unggul yang menjadi program unggulan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani menyampaikan bahwa Wapres Gibran memberikan apresiasi atas program pendidikan gasing. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penuh demi peningkatan sumber daya manusia di tanah Papua. Ini program yang kita biayai dari pemerintah provinsi. Di seluruh cakupan program ini mengcover seluruh kabupaten di Papua Barat. Jadi tadi ada anak-anak didik yang didatangkan dari Bendama, dari Manokwari Selatan, dan juga Bintuni serta Manokwari sendiri. Kita juga dengan guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan tadi didatangkan untuk tampil dan sekaligus mendapatkan menjadi informasi buat Bapak Wakil Presiden. Dan saya kira tadi Pak Wakil Presiden antusias sekali dengan program gasing. Kita berharap nanti ada dukungan dari pemerintah pusat untuk program-program yang terkait dengan upaya kita untuk meningkatkan sumber daya manusia anak-anak di Papua Barat. Bagi para pelajar, kunjungan Wapres menjadi pengalaman berharga. Immanuel Awom dan Gabriel Edorwai senang bisa bertemu langsung dengan Wakil Presiden dan berharap perhatian lebih bagi sekolah-sekolah di Papua Barat. Tadi pas Bapak Wakil Presiden datang ke sekolah saya sangat merasa senang sekali karena baru pertama kali melihat dia secara berteman tatap muka begitu. Saya terima kasih. Ada harapan selama beliau kunjungan kemari ke pendidikan lebih ditingkatkan? Harapan saya sekolah juga sukses dan seperti mereka. Tadi saat
Bapak Wapres datang, hati saya rasa senang sekali karena baru pertama kali melihat dia di tanah Papua. Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Manokwari menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pendidikan di tanah Papua. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Aksi kriminal di Merauke terus terjadi dengan berbagai bentuk dan eskalasi tanpa memandang siapa korbannya. Meningkatnya volume tindak kejahatan ini akhirnya membuat Gubernur Papua Selatan angkat bicara. Gubernur Papua Selatan Apollos Savanpo mengumpulkan para petinggi Polri dan TNI di Merauke untuk membahas secara khusus persoalan meningkatnya kriminalitas yang belakangan meresahkan masyarakat. Menurut Gubernur, tingginya angka kriminalitas berdampak langsung pada perekonomian daerah. Warga mulai takut beraktivitas di luar rumah menjadi salah satu faktor menurunnya produktivitas. Di beberapa kota itu, kota dan kabupaten yang berbatasan langsung, di kabupatennya itu ada perda pelarangan miras, tapi di kotanya tidak. Jadi orang-orang kabupaten ini mereka jalan ke kota, mereka mabuk, baru mereka pulang bikin kasus di kabupaten. Bukan minuman yang jalan pergi cari orang. Tapi orangnya itu yang harus kita bina, kita didik. Kami beberapa anak-anak Papua yang dulu dikirim untuk mengenyam pendidikan tinggi di luar Papua. Itu kita hidup di tengah-tengah komunitas orang mabuk, orang narkoba. Tapi karena kita dibina, dididik dengan keras, di sekolah, di gereja, di keluarga, sehingga walaupun kita ditawari tapi kita tidak menyentuh. Dari hasil pertemuan tersebut, pemerintah dan aparat sepakat pada 3 langkah penting, yaitu aparat secara rutin meningkatkan patroli, mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling, dan melakukan penertiban dan razia peredaran miras, terutama miras oplosan, serta menindak tegas seluruh pelaku kriminal tanpa pandang bulu. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menekan laju kriminalitas dan mengembalikan rasa aman masyarakat Merauke. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Suasana Jalan Radio Merauke pada hari Selasa mendadak heboh. Seorang pemuda nekat naik ke atas tower setinggi 40 meter dengan sebilah parang yang terselip di pinggangnya. Awalnya warga mengira pemuda itu hanya iseng, namun setelah tiba di puncak tower, ia malah berbaring di atas struktur besi. Hingga menjelang malam, pemuda tersebut tetap bertahan di atas tower sehingga warga mulai khawatir dan berusaha membujuknya turun. Salah seorang warga bahkan naik ke atas untuk membujuknya. Akhirnya setelah lebih dari 1 jam, pemuda tersebut itu turun sendiri dan langsung dijemput keluarganya. Mau mengklarifikasi terkait adanya percobaan bunuh diri yang tadi di Jalan Radio, bahwa yang bersangkutan dengan keterangan dari pihak keluarga bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi minuman keras dari kemarin sore dan yang bersangkutan naik dari tower yang ada di Jalan Radio dari jam 5, dan puji Tuhan tadi kami begitu sampai di TKP, yang bersangkutan turun dari tower yang berada di Jalan Radio sampai di bawah dalam keadaan aman dan selamat. Hingga kini belum diketahui motif pemuda tersebut naik ke puncak tower. Banyak warga yang menduga ia stres dan ingin bunuh diri. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.